Berdasarkan temuan dan analisa sejarah, Dusun Minangatuha di daerah Marga Semendawai suku 1 atau dusun ke-6 dari Dusun Gunung Jati diperkirakan merupakan pusat kerajaan Sriwijaya bagian awal. Sedangkan Palembang diyakini sebagai pusat kerajaan Sriwijaya bagian tengah dan Jambi sebagai pusat kerajaan Sriwijaya yang bagian akhir. Kala itu Minangatuha sebagai kota pelabuhan atau tempat berlangsungnya aktivitas bongkar dan muat barang serta bersandarnya kapal-kapal Sriwijaya maupun kapal-kapal asing yang memiliki baik hubungan dagang, politik, budaya maupun religi dengan Sriwijaya. Wilayah budaya Komering merupakan wilayah yang paling luas jika dibandingkan dengan wilayah budaya suku-suku lainnya di Sumatera Selatan. Selain itu, bila dilihat dari karakter masyarakatnya, suku Komering dikenal memiliki temperamen yang tinggi dan keras. Sebagaimana juga ditulis oleh Zawawi Kamil dalam bukunya Menggali Babat dan Sejarah Lampung, disebutkan dalam sajak dengan dialek Komering. Adat lembaga Saiti Pakaisa buasal jak belasaka Pampang. Sajaman rik tanoh pagaruyung pemerintah Bunda Kandung. Cakak di Gunung Pasagi Rogoh di skala berak. Sangon kok turun temurun jak ninik puyang paija. Cambai urai ti usung di lom adat pusako. Yang artinya adat lembaga yang digunakan ini berasal dari Belasak Pampang. Sezaman dengan ranah pagaruyung pemerintah Bunda Kandung di Minangkabau. Naik di Gunung Pesagi turun di skala berak. Memang sudah turun-temurun dari nenek moyang dahulu. Sirih pinang dibawa di dalam adat pusaka. Kalau tidak pandai tata tertib, tanda tidak berbangsa. Suku Komering seperti yang diuraikan oleh Pulau Gemantung, yang tulisannya disarikan dan dielaborasi berbagai marga. Di antaranya marga Paku Sengkunyit, marga Sosoh Buai Rayap, marga Buai Pemuka Peliung, marga Buai Madang, marga Semendawai, dan marga Bengkulah. Sejak abad pertengahan lahirlah beberapa hal seperti mitos. Mitos pertama tentang seorang panglima dari bala tentara Fatahillah, Banten, bernama Tandi Pulau, yang menjadi tamu di daerah Marga Semendawai suku 3. Ia datang menggunakan perahu menelusuri sungai Komering. Tandi Pulau berlabuh dan menetap di daerah Marga Semendawai suku 3, tepatnya di Dusun Kuripan. Keturunan Tandi Pulau membuka pemukiman baru di seberang sungai atau seberang Dusun Kuripan yang disebut Dusun Gunung Jati. Selanjutnya, Marga Semendawai disebut keturunan Tandi Pulau dari Dusun Kuripan. Sedangkan untuk marga Bengkulah, pembawa dan penyiar Islam adalah moyang Tuan Syarif Ali dan Tuan Mularop yang berasal dari Banten dan dibantu oleh Tuan Tanjung Idrus Salam. Tandi Pulau dalam bahasa Komering berarti Tuan di Pulau. Makamnya yang terletak di Dusun Kuripan hingga kini masih terpelihara. Masyarakat Komering, khususnya marga Semendawai, sering berziarah kubur ke makam tersebut. Mitos lain yang telah beredar dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya, yang menyatakan bahwa asal-usul suku Komering masih ada hubungannya dengan suku Batak, Sumatera Utara, di mana dikatakan bahwa suku Komering dengan suku Batak dikisahkan masih bersaudara. Kakak beradik yang datang dari negeri seberang, setelah sampai di Sumatera mereka berpisah. Sang kakak pergi ke selatan menjadi puyang suku Komering, dan sang adik ke utara menjadi nenek moyang suku Batak. Apa yang mendasari pendapat tersebut? Apakah dari sumber cerita rakyat yang tidak mempunyai bukti konkret dan kejelasan akan faktanya? Bahkan, cerita rakyat yang menyatakan mitos tersebut tidak diketahui secara menyeluruh oleh semua masyarakat Komering dan hanya berkembang di daerah Ogan Komering Ulu atau Oku, itu pun tidak secara luas. Karena jika dilihat dari segi adat, mulai dari rumah dan pakaian adat,
makanan tradisional, hukum, tata cara adat, serta kebiasaan masyarakat sama sekali tidak ditemukan kemiripan yang identik yang dapat mendefinisikan bahwa hubungan asal-usul antara suku Komering dan suku Batak. Kemudian, jika dilihat dari segi etnis atau ras, mulai dari bentuk wajah dan warna kulit juga tidak ditemukan kemiripan yang terlalu identik. Karena biasanya orang yang berasal dari suku Batak memiliki rahang bawah yang lebih tegas dan cenderung membentuk segi, dengan tulang alis dan tulang pipi yang sedikit lebih menonjol. Berbeda dengan orang yang berasal dari suku Komering yang memiliki ciri-ciri fisik yang lebih mirip dengan ras Melayu pada umumnya. Apa yang melatar belakangi pendapat tersebut? Lagi-lagi pertanyaan ini yang sering terngiang, bahkan mungkin pada warga Nusantara. Dilihat dari segi bahasa, apakah hanya karena adanya beberapa kosakata dari masyarakat suku Komering yang ada kemiripannya dengan bahasa Batak tidak dapat menjadi dasar? Karena kita tahu hanya seberapa banyak kemiripan kosakata yang ada. Tidak hanya dengan suku Batak, bahasa Komering juga memiliki kesamaan kosakata dengan bahasa Melayu, baik itu Melayu Palembang maupun Melayu Piawai, bahasa Aceh, bahkan dengan suku Jawa. Di antara kesamaan kosakata dalam bahasa Melayu Piawai yaitu kawai yang berarti baju, sayu yang berarti sedih atau pikiran jauh, bidu yang berarti perahu, pinggan atau pingan yang berarti piring. Kemiripan dengan bahasa Aceh diantaranya apui yang berarti api, kula yang berarti jamur, tanoh yang berarti tanah. Sementara dengan bahasa Jawa, asu yang berarti anjing, lawang yang berarti pintu. Demikian beberapa fakta yang ada, dan sebenarnya mungkin masih terdapat banyak lagi kemiripan kosakata lainnya yang tentunya tidak cukup waktunya apabila kita sebutkan semuanya di sini. Dengan kemiripan beberapa kosakata yang ada di antara bahasa Komering dengan beberapa suku di Indonesia. Apakah asal-usul Komering bisa dikatakan ada hubungannya dengan beberapa suku tersebut juga? Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam suku Komering itu sendiri terdapat paling tidak dua ragam intonasi suara dalam berbahasa atau logat. Logat suku Komering Marga Bengkulah akan terdengar cenderung berintonasi lebih datar, halus, serta tidak mendayu jika dibandingkan dengan bahasa Komering Ulu yang intonasinya akan cenderung lebih tegas, tinggi, dan mendayu. Kemudian jika masalah logat antara bahasa Komering pada umumnya dibandingkan dengan bahasa Batak yang memiliki kemiripan, yaitu sama-sama berintonasi yang tinggi dan tegas, menjadi latar belakang pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul suku Komering masih ada hubungan yang erat dengan suku Batak di Sumatera Utara. Lalu, bagaimana dengan kemiripan intonasi antara bahasa Komering dengan bahasa Bugis Sulawesi dan suku-suku di Indonesia Timur, diantaranya Flores, Maluku, serta Timor? Dengan fakta tersebut, apakah suku Komering bisa dikatakan ada hubungan asal-usul yang sangat erat dengan suku-suku yang lain tersebut? Artinya, jelas bahwa ada beberapa hal seperti kosakata atau adat istiadat yang mungkin mirip. Tetapi dengan itu lalu kita serta-merta menyimpulkan bahwa di antara suku-suku itu dulunya memiliki hubungan darah atau sejenis. Semua itu sangat membutuhkan penelitian lebih dalam dan lebih luas untuk membuktikan apakah suku Komering di Sumatera Selatan memiliki hubungan dengan suku Batak di Sumatera Utara. Tentu saja tidak dengan semudah itu kita dapat berargumentasi dan mengeluarkan pendapat. Apalagi pendapat itu sangat terkait dengan sejarah dan asal-usul suatu suku bangsa dengan sebuah argumentasi yang mungkin dangkal alias belum akurat. Demikianlah sejarah awal mula suku Komering yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum kita ketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan se-Nusantara. Sampai jumpa.
Nah, si Muna. Iya. Aku saweran ka dyan na. Iyo, asa na lang si Paninong nyala. Ini maksudnya Tuhan ko, nililiyan, kasi inang layo na nililiyan. Ako ba sino ko lang? Iyo. Jawab ko, foto. May dili abi halimah mo.